Bab 211. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar Suling berkata bahwa dia lahir di tempat yang sederhana, Zhao Jiner menatap Suling dan merasa sedikit kasihan. Sulit untuk mengolah seni bela diri. Bagi mereka yang berasal dari latar belakang miskin, bahkan lebih sulit untuk mengolah seni bela diri. Namun meskipun begitu, Suling dapat menjadi begitu kuat dengan 6 pencapaian kultivasi di ranah seni bela diri Yuan. Itu memang bakat. Karena itu, Zhao Jiner sangat menghargai Suling. Saudara Su, bagi seniman bela diri, asal-usul tidaklah penting. Jika Anda tidak keberatan, setelah kita meninggalkan pegunungan Warcraft, Anda dapat mengikuti saya kembali ke rumah Zhao. Saya akan meminta ayah saya mengambil banyak sumber daya dan mengolah Anda dengan baik. Zhao Jiner berkata dengan wajah merah. Saya tidak pantas diperlakukan seperti Nona Zhao. Suling tersenyum pahit dan berkata dengan cepat. Dia tahu apa yang dimaksud Zhao Jiner dengan itu. Dia hanya ingin dia bergabung dengan keluarga Zhao dan bekerja untuk keluarga Zhao. Hehe, Saudara Su, saya melihat bahwa keterampilan yang Anda gunakan untuk berlatih benar-benar luar biasa. Dengan siapa Saudara Su berlatih? Zhang Xing menatap Zhao Jiner dengan dingin. Baru saja Zhao Jiner benar-benar merayu Suling di depannya, yang benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak senang. Dia menatap Suling dan berkata, sepertinya aku belum pernah melihat keterampilan kultivasi Kakak Su. Ini, Suling mencoba berhenti bicara. Chen Qing berkata, Kakak Su, keterampilan kultivasi seni bela diri tidak mudah diungkapkan. Karena kamu merasa malu, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Terima kasih, Kakak Chen. Suling tersenyum. Suling adalah pria dari 2 generasi. Tentu saja, sangat jelas bahwa bagi seorang seniman bela diri, keterampilan kultivasinya sendiri tidak boleh dengan mudah diungkapkan. Karena begitu orang lain tahu bahwa keterampilan kultivasi mereka sendiri mudah untuk secara sengaja menjadi sasaran seniman bela diri lainnya. Jadi, aku benar-benar ceroboh tadi. Kalau begitu, mari kita terus berangkat dan mengalaminya bersama. Zhang Xing tersenyum. Baiklah, bagus. Suling mengangguk. Meskipun dia enggan, karena dia setuju, dia tidak bisa kembali. Segera, sekelompok orang datang ke tempat yang sangat terbuka di tengah pegunungan Warcraft. Di tengah tempat terbuka itu, ada pohon perak, dan ada beberapa daun emas di pohon perak itu. Ketika beberapa orang melihat pohon putih keperakan dan daun emas itu, beberapa warna gembira melintas di dasar mata mereka kecuali Suling. Akhirnya menemukannya. Itu benar-benar sepatu besi yang rusak. Tidak ada tempat untuk menemukannya. Tidak perlu usaha. Kami akhirnya menemukan daun emas dari pohon perak itu. Zhang Xing begitu gembira hingga dia terkejut. Pohon perak, daun emas, Suling, ini bagus. Buat daun emas menjadi jus dan rendam dalam air. Lalu kamu bisa mandi, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan fisikmu. Kucing hitam itu menggunakan kekuatan mentalnya dan berkata kepada Suling, aku baru saja menghitung. Ada 5 daun perak dan emas di pohon itu. Kamu cukup memberi 1 untuk masing-masing. Baiklah, begitu. Suling langsung mengangguk, tersenyum pada Zhang Xing dan berkata, Saudara Zhang, pohon itu berwarna perak dan memiliki daun emas. Aku tidak tahu apa yang aneh dengan daunnya. Petik 2. Hah. Mendengar pertanyaan Suling, mata Zhang Xing tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, Zhang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Qing dan yang lainnya. Matanya berbinar dengan warna dingin dan ganas yang samar dan tak terlihat. Namun, Suling dan He Qiminrui secara alami menangkap warna dingin di dasar mata Zhang Xing dalam sekejap. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya orang ini tidak bermaksud memberiku bagian dari daun emas pohon perak. Meskipun hatinya sudah jelas, Suling tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, Saudara Zhang, apa ini daun emas? Saudara Su, daun emas ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kami datang ke Gunung Warcraft kali ini bukan hanya untuk uji coba, tetapi juga untuk menemukan daun emas ini. Zhang Xing berkata dengan suara yang dalam, mencoba menipu Suling. Tetapi pada saat ini, Zhao Jiner, yang mendengar Zhang Xing berbohong, buru-buru berkata, Zhang Xing, daun emas ini bukan daun emas dari pohon perak yang ingin kita temukan. Itu dapat digunakan untuk meningkatkan. Sebelum Zhao Jiner selesai berbicara, Chen Qing melangkah maju dengan cepat,
menghentikan Zhao Jiner secara langsung dan berkata, "Zhao Jiner, apa yang kamu bicarakan?" Zhao Jiner berjuang beberapa kali. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. "Saudara Su, total ada 5 daun emas. Karena mereka tidak menyenangkan, mereka tidak akan menyeretmu ke bawah." Zhang Xing sangat bersemangat sehingga dia bergegas maju dan mengambil daun emas dari pohon perak. Setelah memetik daun emas itu, Zhang Xing dengan hati-hati menyimpannya, lalu diam-diam melirik pria yang berdiri di belakang Su Ling dengan mata yang tak terlihat. Mata pria itu tiba-tiba dingin. Dia memegang pisau panjang di tangannya dan memotongnya dengan keras ke arah kepala Su Ling. Su Ling menyadari aura pembunuh di belakangnya untuk pertama kalinya. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan aura pisau yang kuat langsung memotong dari telapak tangannya dan meledak ke arah pisau panjang pria itu. Dengan suara keras, pria itu langsung disetrum beberapa meter jauhnya oleh ki pisau Su Ling yang kuat. Pria itu jatuh terduduk dengan keras dan memuntahkan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pisau yang baru saja dia serang ke Su Ling langsung ditangkap oleh Su Ling, dan ki pisau dari telapak tangan Su Ling jauh lebih mendominasi daripada pisau gila yang dia tebas. Bagaimana ini mungkin? Pria itu adalah prajurit tingkat 6 di wilayah Yuanwu. Jika dia menyelinap, dia bahkan dapat membunuh seorang prajurit di atas prajurit tingkat 8 di wilayah Yuanwu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak membunuh Su Ling. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh Su Ling. Mati, mata Su Ling dingin. Zhang Xing dan yang lainnya tidak ingin memberinya daun emas dari pohon perak. Tidak dapat dimaafkan bahwa mereka masih ingin menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Seketika, ki misterius Su Ling dilepaskan dari tubuhnya, terkondensasi menjadi pisau panjang dan langsung menebas pria itu. Ketika ujung pisau panjang itu jatuh, pria itu terbunuh di tempat, bersimbah darah dan air. Seorang pendekar dengan 6 tingkat ilmu bela diri terbunuh dalam sekejap, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Setelah membunuh orang itu, Su Ling tampak sangat dingin. Dia menatap Zhang Xing dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhang, apakah sepertinya dia akan membunuhku?" "Saudara Su, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Lagi pula, aku sama sekali bukan lawanmu." Zhang Xing tampak ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak membunuh Su Ling dalam serangan mendadak tadi. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat membunuh Su Ling, dia akan dapat melukai Su Ling dengan serius, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bertemu Su Ling tadi. Su Ling, jelas, hanya seniman bela diri ke-6 di alam bela diri Yuan. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Saat ini, Zhang Xing merasa seolah-olah dia telah melihat setan Wudao. Itu tidak dapat dipercaya. "Hehe, saudara Zhang, sepertinya kamu tidak begitu mengenalku. Namun, sebagai orang yang sekarat, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengenalku." Su Ling mencibir, tatapannya sedingin pisau. "Su Ling, apa maksudmu?" Pada saat ini, Zhang Xing merasa takut. Niat membunuh Su Ling berakhir, yang membuatnya merasa takut. Secara harfiah, mata Su Ling tenggelam dan dia langsung menembak. Pedang Tianhuang muncul di tangannya. Meskipun tidak ada bilah tajam, ujungnya membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Kamu berani. Kakak tertuaku adalah Zhang Tian. Jika kamu berani membunuhku." Zhang Xinggang ingin mengatakan sesuatu yang mengancam Su Ling, tetapi Su Ling tidak repot-repot berbicara dengan Zhang Xing. Dia memotongnya dengan pedang dan menumpahkan darah ke tanah dalam sekejap. Kepala Zhang Xing terpotong oleh pedang Su Ling. Setelah kematiannya, dia tidak punya waktu untuk menutup matanya. Itu sangat menyedihkan. Setelah membunuh Zhang Xing, Su Ling menatap dingin ke arah Zhao Jiner dan orang lain dan berkata dengan lemah, "Apa yang akan kalian berdua lakukan?" "Su Ling, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membocorkan setengah dari apa yang baru saja terjadi." Yang lain berkata dengan cepat. Hati Zhao Jiner bergetar. Ketegasan Su Ling membuatnya takut. Dia berjanji, "Su Ling, aku bersumpah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pembunuhanmu terhadap Zhang Xing. Kamu harus percaya padaku. Baru saja, aku berbicara untukmu. Hanya orang mati yang tidak bisa berbicara." Mata Su Ling dingin. Dia menembak langsung dan membunuh Zhao Jiner dan orang lain dengan segera tanpa ragu-ragu. Setelah membunuh beberapa orang, Su Ling mengambil kembali daun emas pohon perak dari belakang Zhang Xing dan memasukkannya ke dalam ring. "Dengan gayaku." Kucing hitam itu berbaring di bahu Su Ling dan tersenyum.
Orang-orang ini semua adalah anak-anak dari keluarga besar. Karena mereka berani bersekongkol untuk membunuhku, aku tidak punya alasan untuk membiarkan mereka hidup lagi. Hati Suling begitu teguh seperti menjadi pria selama 2 generasi. Tapi wanita itu, kucing hitam itu menyipitkan matanya dan berkata, bukankah dia sangat menyukaimu? Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Hehe, kalau dia benar-benar ingin membantuku, dia tidak akan memilih untuk diam setelah berpikir. Pada akhirnya, dia masih berpikir bahwa pohon perak dan daun emas lebih penting daripada penyelamat hidupku. Suling tersenyum dingin. Yah, itu masuk akal. Kucing hitam itu tersenyum dan berkata, Suling, mendapatkan 5 daun emas dari pohon perak setidaknya dapat secara langsung meningkatkan kekuatan fisikmu hingga 2 tingkat, dan membuatmu semakin jauh dari kekuatan fisik tertinggi dari alam Yuanwu. Baiklah, aku akan kembali ke gua dan menggunakan 5 daun emas dari pohon perak. Suling mengangguk dan berkata bahwa dia beruntung mendapatkan harta karun seperti itu untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Suling tentu saja tidak sabar untuk menggunakannya dan mencoba efeknya. Tak lama kemudian, Suling kembali ke gua. Sesuai dengan instruksi kucing hitam, ia meletakkan 5 helai daun emas pohon perak di telapak tangannya, lalu menggilingnya menjadi bubuk dengan kekuatan telapak tangannya yang luar biasa. Suling, kebanyakan orang menggunakan daun emas pohon perak dengan cara merendamnya dalam air untuk mengeraskan tubuh. Namun, kau berbeda. Kau memiliki kekuatan fisik yang kuat dan lautan hati yang berbeda. Kau dapat memakan daun emas pohon perak secara langsung. Kata kucing hitam, pohon perak dan daun emas, mirip dengan tanaman herbal, dapat diambil. Suling, melihat bubuk daun emas pohon perak di telapak tangannya, tiba-tiba mendongak dan mengisi daun emas pohon perak ke dalam impor. Sambil menggerutu, Suling menelan bubuk daun emas pohon perak itu. Setelah beberapa saat, ia merasa tenggorokannya kering, diikuti oleh sensasi terbakar yang mengerikan yang muncul dari tubuhnya. Panas sekali. Apa yang terjadi? Suling terkejut dan tampak berwibawa. Sebelum kau memadamkan tubuhmu, kau biasa memadamkannya dari luar ke dalam. Aku memintamu untuk memakan bubuk daun emas pohon perak, berharap kau bisa memadamkan tubuhmu dari dalam keluar. Daun emas pohon perak sangat panas. Jika kau memakannya, kau bisa memadamkan organ dalammu dan membuat tubuhmu lebih mendominasi. Kucing hitam itu menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Suling mengangguk dengan sedih. Meskipun ia kuat di kehidupan sebelumnya, jalan seni bela diri hanyalah jalan kendo. Namun kehidupan ini berbeda. Jalan Suling bukan hanya jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno, tetapi juga bercampur dengan jalan kultivasi ganda pedang dan pedang. Tidak diragukan lagi, dalam kehidupan ini, jalan Suling lebih sulit dan berat. Untuk berhasil keluar dari jalan iblis batas kuno, aku harus mengeraskan kekuatan fisikku hingga ekstrim. Sensasi terbakar yang hebat di tubuhnya membuat wajah Suling ganas. Ia tampak sangat serius. Matanya penuh darah. Matanya terbakar. Dia menatap kucing hitam itu dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Siapapun yang menjadi pemuda tertinggi telah mengalami siksaan yang tidak dapat ditanggung orang lain. Ini pasti terjadi jika Anda ingin mencapai keabadian. Kucing hitam itu berkata dengan serius. Pada saat ini, Suling mengatupkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa ketika bubuk daun emas pohon perak memasuki tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat panas. Seluruh orang itu seperti jatuh ke magma panas dan menderita luka bakar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seluruh orangnya, tampaknya dia bisa terbakar di detik berikutnya, dan panas yang mengerikan keluar dari organ-organ dalamnya. Dengan suara, Zila, Suling yang wajahnya merah, menjadi panas dan merah. Melalui kulitnya yang panas, Anda bahkan dapat melihat darah Suling yang panas. Darahku sepertinya terbakar, kata Suling dengan suara berat. Tahan, teriak kucing hitam itu. Saat ini, gua yang awalnya dingin berubah menjadi panas. Suling merah, seolah-olah dia dipanggang oleh api. Selain itu, tubuh Suling sudah berkeringat deras. Di antara alis Suling, keringat terus menetes, dan napasnya berangsur-angsur menjadi berat. Daun emas dari pohon perak adalah harta karun alami di pegunungan Warcraft, yang dapat digunakan untuk melunakkan dagingnya sendiri. Namun, khasiat harta karun ini sepanas magma. Awalnya, mereka hanya dimasukkan ke dalam air untuk merendam seni bela diri, yang dapat membakar seni bela diri tak tertahankan. Sekarang Suling memakannya ke dalam perutnya,
yang secara alami bahkan lebih panas. Suling bernapas dengan berat. Napasnya seperti kabut putih, wajahnya merah, dan matanya telah lama berlumuran darah. Aku ingin menahan gelombang panas ini dengan Xuanqi. Suling tampak sangat berwibawa dan melepaskan ki gelap di tubuhnya, membiarkannya berenang di dalam daging dan darah, dan mencoba menahan rasa terbakar seperti magma. Secara bertahap, kulit Suling menjadi panas dan merah seperti darah. Dia mengikutinya dari dekat. Dia hanya mendengar suara ledakan keras. Ada api di dalam daging dan darah Suling, yang sangat menakutkan. Suling, ini adalah transformasi pertama. Kamu harus bertahan. Selanjutnya, harus ada yang lain. Kucing hitam itu tetap di dekatnya dan menyaksikan perubahan Suling. Seluruh tubuh Suling menjadi merah seolah-olah dia telah jatuh ke dalam magma. Dia secara paksa menekan panas yang membakar di tubuhnya dengan kekuatannya yang luar biasa, yang secara langsung menyebabkan transformasi otot dan tulangnya. Begitu, Suling menjawab, tampak sangat serius. Meskipun daun emas pohon perak bukanlah harta paling berharga di surga dan bumi, itu juga merupakan harta yang dibesarkan dan tumbuh di pegunungan Warcraft. Dalam hal kekuatan pendinginan daging, daun emas pohon perak memiliki efek yang sangat baik pada seni bela diri di dinasti Yuan. Jika tidak, Zhang Xing dan yang lainnya tidak akan ragu untuk mencarinya di pegunungan Warcraft pada saat ini. Tubuh Suling telah berubah untuk pertama kalinya. Otot dan tulangnya kuat dan energinya melonjak seperti magma. Ini adalah semacam pendinginan dan penempaan kekuatan fisiknya. Gua yang gelap dan dingin itu sangat panas. Kucing hitam itu bahkan bisa merasakan panas ketika dia berada di dekatnya, tetapi setelah beberapa saat, panas itu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh dingin yang menusuk. Betapa dinginnya, hampir untuk pertama kalinya, Suling gemetar di sekujur tubuhnya dan merasa seperti terbungkus es dingin. Dingin yang menggigit membuatnya terus-menerus gemetar. Pertama panas seperti magma, dan sekarang dingin seperti es. Apakah daun emas pohon perak ini mendinginkan tubuhku melalui dingin dan panas? Wajah Suling pucat. Dia baru saja menahan panas dan sekarang dia harus menahan dingin. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian besar bagi kekuatan fisiknya. Kamu harus menjalankan rumus penciptaan dan bintang-bintang. Suling menggigil dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya bahwa dingin yang mengerikan membuat Suling tak tertahankan. Wajahnya seputih es dan salju. Saat itu, tidak ada darah. Suling dengan cepat menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang. Setelah beberapa saat, bintang-bintang muncul di sekitar Suling. Gua yang begitu besar, seperti diselimuti es dingin, sangat dingin, yang membuat kucing hitam menggigil. Daun emas dari pohon perak dibiarkan oleh panas dan dingin. Suling secara alami harus menanggung rasa sakit dan penderitaan saat meminum obat-obatan berharga ini. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dengan lebih baik. Kata kucing hitam dengan suara yang dalam. Tubuh fisik seorang pejuang dapat menjadi lebih kuat setelah ribuan kali ditempa. Tetapi siapa yang tidak mengalami siksaan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan meningkatkan semua kualitasnya secara ekstrim? Jika tidak, bagaimana dia bisa disebut sebagai yang tertinggi di masa muda? Suling, jika kamu ingin mencapai supremasi di masa muda ini, kamu harus berusaha lebih keras daripada yang lain. Dingin ini telah menembus otot dan tulangku. Satu dingin dan satu panas, aku merasa otot dan tulangku akan meledak. Suling sangat kesakitan dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, bahkan jika Suling menjalankan formula alam dan bintang, menahan dingin dengan formula pembangunan fondasinya sendiri, dan melepaskan ki gelap di tubuhnya, itu juga sangat menyakitkan. Sesaat kemudian, di sekitar tubuh Suling, ada tanda-tanda kondensasi es dan kabut, yang sangat menakutkan. Anda dapat membayangkan betapa dinginnya tubuh Suling. Suling dapat mengembunkan bunga es di antara napasnya. Itu sangat menakutkan. Seiring berlalunya waktu, tepi es muncul di antara alis Suling, diikuti oleh klik yang tampaknya merupakan suara tulang dan otot yang patah di tubuh Suling. Ah! Suling yang kesakitan langsung menjerit, dan mulutnya berlumuran darah. Boom! Getaran hebat terdengar di dalam tubuh Suling. Pada saat ini, otot dan tulang Suling, seolah-olah telah terkikis oleh es dingin selama ribuan tahun, berubah menjadi sebening kristal, seperti batu giok yang berharga. Hah! Melihat tubuh Suling telah berubah, kucing hitam itu terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk mendekati Suling dan mengamati dengan saksama perubahan pada Suling. Apakah kamu berhasil?
Kucing hitam itu terkejut. Ia menatap tubuh Suling. Pada saat itu, tubuh Suling, seperti es dingin, diselimuti kabut es, dengan perasaan sebening kristal, dan mengandung energi yang sangat panas dan mengerikan. Meskipun daun emas dari pohon perak tidak sebagus harta surga dan bumi, mereka juga merupakan sejenis obat harta karun. Suling, kekuatan fisikmu telah sangat disempurnakan. Seberapa kuat jiwa kucing hitam itu? Ketika ia mengamati tubuh Suling dengan saksama, seluruh ekspresi kucing itu berubah drastis, terkejut dan berkomentar. Xiao Hei, seberapa besar perbedaan antara kekuatan fisikku saat ini dan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk keluar dari jalan iblis batas kuno? Suling menjadi pucat dan berkata dengan rasa ingin tahu. Itu tidak cukup, Suling, kekuatan fisikmu cukup kuat untuk menahan serangan 6 prajurit berat di alam Zenwu, tetapi masih jauh dari kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk keluar dari jalan iblis batas kuno, tetapi itu masih merupakan pemadaman guntur terakhir. Kata kucing hitam itu. Kucing hitam itu selalu melihat kinerja Suling selama periode ini. Meskipun Suling memang kuat dan pekerja keras, era ini bukan lagi era dewa dan iblis kuno. Seberapa mudah untuk keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno di era ini? Suling benar-benar beruntung mendapatkan daun emas dari pohon perak. Daun emas dari pohon perak melambangkan es dan api, yang setara dengan memadamkan tubuh Suling 2 kali, tetapi Suling tidak dapat melakukannya dengan guntur terakhir. Karena terlalu sulit untuk memadamkan guntur di era ini. Memukul guntur, Suling tak kuasa menahan napas. Dengan kultivasinya saat ini, jika ia menahan guntur, ia mungkin langsung hancur dan tergencet. Suling, kau tak perlu mengasihani dirimu sendiri. Kau punya banyak kesempatan yang tak bisa didapatkan oleh banyak seniman bela diri yang malang sepanjang hidup mereka. Kucing hitam itu berkata, sekarang, kau punya waktu 11 hari lagi, dan kau harus bertarung lagi dan lagi antara Jian Wangge dan Du Xiang. Kau tak punya banyak waktu untuk disia-siakan, selagi kamu baru saja merasakan pendinginan es dan api, cepatlah perkuat fondasimu. Baiklah, begitu. Suling mengangguk cepat. Sebenarnya, Suling mungkin mengerti bahwa bahkan jika seorang ahli bela diri Tianwu menekan kultivasinya dalam seni bela diri Yuan, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, metode ahli bela diri Tianwu sangat kuat dan dia masih mempraktikkan beberapa keterampilan yang tidak dapat diprediksi. Jika Suling ingin mengalahkan orang seperti itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Saat ini, Suling hanya memiliki 11 hari tersisa. Butuh 2 hari untuk kembali ke Paviliun Jianwang. Dengan kata lain, Suling dapat tinggal di Gunung Warcraft paling lama 9 hari lagi. Memikirkan hal ini, Suling tidak dapat menahan napas. 9 hari kemudian, dia akan bertarung sampai mati dengan Du Xiang. Aku telah berlatih 2 gerakan pertama dari 9 jurus pedang Xuantian, Gurun Gelap dan Bayangan Kesepian. Sekarang saatnya untuk berlatih jurus ketiga, Kekosongan. Ketika aku berlatih jurus kekosongan, ditambah teknik pedang pemisah udara yang baru saja aku latih, aku dapat lebih jauh memadukan pedang dan pedang untuk mencapai tingkat kultivasi ganda pedang dan pedang. Suling mengetahuinya dan berkata dengan suara yang dalam. Jurus pedang surgawi 9 Suan berasal dari jurus bintang penciptaan, yang merupakan bagian dari hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap dari bintang-bintang yang berubah. Oleh karena itu, kekuatan jurus pedang surgawi 9 Suan tidak dapat diremehkan. Di masa lalu, kultivasi teknik pedang Suling ini telah terjebak dalam bayang-bayang jurus kedua. Sekarang, Suling sangat perlu meningkatkan kekuatannya, dan kultivasi alamnya juga telah meningkat pesat. Mengolah jurus ketiga tidak diragukan lagi merupakan waktu yang paling tepat. Jurus ketiga, Kekosongan, dapat mengerahkan kekuatannya hanya dengan menggunakan postur pedang. Sebelumnya, kultivasi kendo saya sendiri tidak cukup, dan kondisi pedang saya belum mencapai level postur pedang. Sekarang, saya telah mengolah postur pedang, dan jurus ini tepat. Suling tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan pedang Tianhuang langsung dari Naji dan menarikannya di dalam gua meskipun penguasaan Suling terhadap kekuatan pedang belum mencapai tingkat kesempurnaan, namun setelah diasah di menara pedang, ia telah meningkat hingga batas tertentu. Pada saat ini, ia melepaskan ki gelap di tubuhnya dan memadatkannya menjadi ki pedang yang tajam dan tak terbatas di permukaan tubuhnya. Di bawah penghancuran ki pedang yang tajam, bebatuan di dinding gunung di sekitarnya meninggalkan bekas sayatan dengan kedalaman yang berbeda, yang sangat mengejutkan.
Pemahaman Suling tentang ilmu pedang jauh lebih baik daripada praktisi pedang berbakat lainnya. Jika Suling dapat berlatih ilmu pedang sekuat ilmu pedang, ia mungkin benar-benar dapat keluar dari jalan kultivasi ganda ilmu pedang. Melihat dinding batu yang rusak di sekitarnya, kucing hitam itu terkejut dan heran. Suling bermeditasi dalam pikirannya tentang gerakan ketiga dari formula pedang surgawi Jiuxuan dan formula Dharma kekosongan, memadatkan potensi pedang, memancarkan kekosongan, melelehkan pedang dan menghancurkan segalanya. Suling berulang kali menebak makna yang dalam. Pedang Ki setajam bilah di permukaan tubuh berubah menjadi momentum pedang yang kuat dan mendominasi, yang beredar di sekitar tubuh Suling. Mata Suling sedikit terpejam dan mengendalikan momentum pedang dengan kekuatan jiwa. Bagaimana cara memancarkan potensi pedang ke udara virtual? Suling bingung dan belum mengerti artinya. Potensi pedang awalnya adalah semacam potensi, yang merupakan keberadaan yang sangat halus. Namun, kekuatan potensi ini sangat kuat. Tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Kultivasi Suling di alam seni bela diri Yuan terkondensasi menjadi potensi pedang. Tidak mungkin bagi seniman bela diri dengan level yang sama untuk mengalahkan Suling. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang seniman bela diri untuk memadatkan potensi. Bagaimana cara menyembunyikan potensi dalam ketidaktampakan? Suling terkejut. Di sekitar tubuhnya, pedang dikelilingi, yang merupakan momentum yang tidak terlihat. Jika Anda tidak merasakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan menyadari keberadaannya sama sekali. Jika Anda membiarkan pedang itu bergerak, apakah itu memancarkan kekosongan? Suling bertanya dengan rasa ingin tahu dan mengikutinya dengan saksama. Dia memancarkan potensi pedang di sekujur tubuhnya ke dalam gua sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dia hanya mendengar suara, "Oh." Potensi pedang itu bertabrakan dengan dinding gua, langsung memotong dan membelahnya, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam, yang sangat menakjubkan. Pedang itu, seperti bilah tajam yang sesungguhnya, berenang di dalam gua dan bergerak mengikuti pikiran Suling, ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Itu sangat misterius. Ini memang kekosongan yang memancar. Selanjutnya, ubah potensi pedang menjadi pedang. Suling sangat gembira dan berkata bahwa ketika kucingnya yang buta bertemu dengan tikus yang mati, dia benar-benar menyatukan potensi pedangnya ke dalam kehampaan dan menjadi sebuah potensi. Suling mengayunkan pedang surgawi. Bilah tajam itu bergerak sesuka hati. Momentum pedang yang berkelana di dalam gua itu bertabrakan di mana-mana dan menghancurkan bebatuan bersudut. Ada batu-batu yang pecah di mana-mana. Suling mengencangkan alisnya dan matanya penuh dengan kengerian. Apakah dia pernah mencapai situasi ini di alam seni bela diri Yuan di kehidupan sebelumnya? Meskipun Suling adalah yang tertinggi dari 9 puncak di kehidupan sebelumnya, dan kultivasi kendonya tak terkalahkan, pada saat itu, Suling tidak begitu kuat di alam Yuan Wu. Namun dalam kehidupan ini, Suling telah memadatkan potensi pedang di alam Yuan Wu, dan bahkan memancarkan potensi pedang ke udara kosong. Potensi pedang memasuki kehampaan seperti ikan yang berenang ke dalam air. Kecepatannya cepat hingga batasnya. Suling mengendalikan potensi pedang dan membuat orang terus-menerus menyusut. Dalam waktu singkat, potensi pedang yang perkasa berubah menjadi momentum yang tajam dan ekstrim, memberi orang rasa penindasan yang mendebarkan. Kucing hitam itu tetap tinggal dan memperhatikan Suling berlatih pedangnya. Ketika pedang yang terkondensasi itu muncul, kucing hitam itu tiba-tiba mengubah penampilannya. Pedang yang tajam sekali. Pemahaman Suling tentang kendo bisa disebut sebagai seorang ahli. Kucing hitam itu terkejut karena persepsinya sangat kuat. Ia telah memperhatikan bahwa potensi pedang di udara terbentuk setelah tekanan tinggi, seperti kolom air. Setelah menjalankan senjata bertekanan tinggi itu, ia menjadi jarum air setipis jarum. Kekuatannya tak terkalahkan. Suling, yang sebelumnya melepaskan begitu banyak ki misterius, memadatkan ki pedang dan memadatkan potensi pedang. Sekarang ia meremas sebagian besar potensi pedang itu menjadi satu dan mengubahnya menjadi pedang. Kekuatannya bisa dibayangkan. Suling, cobalah kekuatan pedang ini. Kucing hitam itu bergumam. Bagus, jawab Suling, hanya untuk mendengar semburan minuman di mulutnya. Ia melambaikan pedang Tianhuang di tangannya dan memotongnya. Untuk beberapa saat, pedang yang terkondensasi itu seperti anak panah yang terlepas dari talinya. Wu mengeluarkan momentum yang kuat dan melesat keras ke bebatuan di luar gua di kejauhan. Sesaat, hanya terdengar suara dentuman keras.
Batu yang menjulang tinggi itu tertusuk dalam sekejap, lalu retak dan hancur dengan suara dentuman. Itu sangat mengejutkan. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa seorang seniman bela diri di alam seni bela diri Yuan dapat menghasilkan kekuatan seperti itu dengan satu pedang. Dalam waktu setengah hari yang singkat, Su Ling berlatih gerakan kekosongan hingga sedikit berhasil. Dia tersenyum dan berkata, "Xiao Hei, ayo kita pergi ke Gunung Warcraft untuk melanjutkan pengalaman kita." Kucing hitam itu melompat ke bahu Su Ling dan berkata, "Bunuh lebih banyak monster dan buru intinya. Makanan Ben Meo tidak cukup." Petik 2 petik 2. Su Ling langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bagi Su Ling, inti hewan tidak terlalu penting. Jika ditukar dengan kristal misterius, nilai inti hewan tidak boleh dibandingkan dengan pil. Sebagai seorang alkemis, Su Ling telah mampu memurnikan 4 jenis pil, dan kualitasnya dapat mencapai tingkat atas. Karena itu, dia tidak khawatir akan kekurangan kristal misterius. Dalam hal ini, perburuan monster Su Ling benar-benar hanya uji coba. Sedangkan kucing hitam, dia senang memakan inti hewan itu dan menyehatkan tubuhnya sendiri. Tak lama kemudian, Su Ling dan kucing hitam itu tiba di tengah pegunungan Warcraft, berturut-turut memburu beberapa monster level 6 dan menangkap 6 inti hewan, yang membuat kucing hitam itu sangat senang dan merasa bahwa mereka bisa makan enak. Dalam proses membunuh monster, kekuatan Su Ling sendiri telah terasa. Secara khusus, dia benar-benar merasakan manfaat dari peningkatan kekuatan fisik. Dia dapat menahan gigitan monster dengan tinjunya, yang sangat kuat. Su Ling membutuhkan waktu sehari untuk mengasah teknik pedangnya. Jiuxuan Tianjian Jue bukanlah keterampilan biasa. Fitur terbesar dari keterampilan ini adalah bahwa dengan peningkatan gerakan, kesulitannya akan meningkat banyak. Su Ling menghabiskan waktu lama untuk mengolah gerakan kedua bayangan penyendiri dan bayangan pedang ke-9 sebelumnya. Oleh karena itu, benar-benar membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menguasai kekosongan gerakan ketiga. Hanya dalam 3 hari, Su Ling bertarung dengan beberapa monster dan membunuh beberapa. Namun, Su Ling juga menderita beberapa luka. Pada hari ini, tepat setelah fajar, Su Ling meninggalkan gua dan datang ke tengah pegunungan Warcraft lagi. Kucing hitam menyarankan agar Su Ling dapat mencoba lebih dalam, karena di tengah, hampir semuanya adalah monster di bawah level 6, yang tidak terlalu penting untuk meredam kekuatan Su Ling. Su Ling setuju dengan pandangan kucing hitam itu. Bagaimanapun, meskipun dia masih berada di 6 tingkat seni bela diri Yuan, dia pertama-tama berlatih teknik pedang udara terbelah, dan kemudian berlatih jurus ketiga dari formula pedang surgawi Jiuxuan, kekosongan. Mengambil pohon perak dan daun emas untuk memurnikan dagingnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Dalam hal ini, kekuatan Su Ling saat ini bahkan ketika dia bertemu dengan 2 tingkat Zhenwu, dapat juga memiliki kekuatan perang. Oleh karena itu, untuk lebih mengasah dirinya, Su Ling memutuskan untuk pergi jauh ke tengah pegunungan Warcraft dan mencari pengalaman monster yang lebih kuat sesuai dengan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Xiao Hei, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir itu adalah batas untuk bertarung dengan monster level 7. Kamu harus mengawasinya untukku. Su Ling tersenyum pahit, baiklah. Aku akan selalu waspada. Kucing hitam itu mengangguk, tetapi beberapa senyuman terpancar di dasar matanya. Melalui tengah-tengah pegunungan Warcraft, Su Ling perlahan-lahan masuk jauh ke dalam pegunungan Warcraft. Ada semak-semak dan pohon-pohon tinggi di mana-mana. Setelah beberapa saat, raungan binatang buas yang ganas terdengar. Su Ling berhati-hati dan khawatir bertemu monster tingkat tinggi atau Warcraft di sini. Kau tahu, dengan kondisi Su Ling saat ini, bahkan level Warcraft terendah, dia tidak dapat mengatasinya. Bagaimanapun, Warcraft sebanding dengan puncak alam Zhenwu, bahkan keberadaan alam Tianwu. Beberapa Warcraft tingkat tinggi dapat bertarung melawan yang kuat di surga. Misalnya, naga bulu emas segitiga dapat bertarung melawan es yang jatuh. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain itu, Warcraft tahu sifat manusia dan bahkan dapat memuntahkan orang. Su Ling melepaskan semua kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya. Segera, wajah Su Ling menjadi gugup dan menatap ke depan tidak jauh. Dia tanpa sadar menghindar ke semak-semak dan mengamati bagian depan tanpa suara. Ada seseorang di sini. Su Ling terkejut. Saat ini, Su Ling tidak dapat menahan kegembiraannya karena jika dia tidak cukup berhati-hati,
dia malah ditemukan oleh pihak lain tadi, alih-alih dia yang menemukannya terlebih dahulu. Bau mayat yang menjijikkan. Orang-orang ini seharusnya berasal dari tempat yang sama dengan pria berjubah hitam yang kau bunuh di keluarga Su. Kucing hitam itu memberitahu Su Ling dengan penuh semangat. Hah! Setelah mendengar peringatan kucing hitam itu, Su Ling langsung bereaksi. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang-orang yang tidak jauh di depannya itu mungkin adalah orang-orang dari klan hantu. Karena, di tubuh mereka memancarkan napas yang sama dengan Raja Hantu, yang membuat orang-orang merasakan gas mayat yang dingin, yang sangat menakutkan. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari sekte hantu mayat, tetapi aku tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Su Ling telah memastikan bahwa orang-orang yang berkumpul itu pasti berasal dari sekte hantu mayat. Mengenai sekte hantu mayat, setiap orang yang merupakan seniman bela diri tahu bahwa mereka adalah beberapa orang yang mempraktikkan keterampilan jahat dan kejam, dan beberapa dari mereka menggunakan esensi seniman bela diri lain sebagai sumber daya kultivasi mereka sendiri, yang sangat mengerikan. Sekarang, melihat banyak orang dari sekte hantu mayat berkumpul di sini, Su Ling tentu bertanya-tanya apa tujuan orang-orang ini di sini. Anda tahu, ini adalah bagian tengah Gunung Warcraft. Dari waktu ke waktu, akan ada Warcraft tingkat rendah. Su Linggang baru saja melihat bahwa semua orang yang berkumpul di sana adalah 9 puncak alam seni bela diri Yuan, dan yang terkuat hanyalah awal dari alam seni bela diri yang sebenarnya. Xiao Hei, dengarkan baik-baik dan lihat apa yang mereka bicarakan. Su Ling mengingatkan, baiklah, kucing hitam itu mengangguk. Ia memiliki persepsi yang kuat. Selama ia mendengarkan dengan saksama, ia akan dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang yang mengeluarkan gas mayat itu saat ini. Pada saat ini, kucing hitam itu menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama percakapan orang-orang itu. Sesaat kemudian, ekspresi wajah kucing hitam itu berangsur-angsur menjadi berwibawa, lalu penuh dengan keterkejutan. Sepertinya aku tidak dapat mempercayainya. Bagaimana kabarmu? Bisakah kau mendengarku dengan jelas? Su Ling bertanya dengan suara yang dalam. Baiklah, dengarkan dengan saksama. Ternyata mereka menemukan urat suanjing di dekat sini. Ada banyak suanjing di dalamnya. Mereka sedang merencanakan cara menambang suanjing itu. Kucing hitam itu mengangguk, tampak dingin dan berkata, Su Ling, lihat, pemuda dengan pelipis putih, bernama Xing Zhen, berada di peringkat ke-7 di antara 10 talenta teratas di sekte hantu mayat. Naga bermata satu, bernama Xiayanan, berada di peringkat ke-6 di antara 10 talenta teratas. Adapun orang di tahap awal alam Zhenwu, namanya Wen Su, dan 10 talenta teratas berada di peringkat ke-5. Mata kucing hitam itu suram dan menatap 3 orang yang tidak jauh di depannya. Dia berkata dengan dingin, Su Ling, mereka tampaknya sedang menunggu seseorang untuk datang, dan kemudian mereka akan menambang urat suanjing bersama-sama. Urat suanjing, hal yang baik. Mendengar ucapan itu, Su Ling tiba-tiba memancarkan beberapa warna gembira di bagian bawah matanya dan mencibir, orang-orang ini dari sekte hantu mayat. Kita akan menindaklanjutinya nanti dan bermain yang besar. Bermain yang besar, bagaimana? Kucing hitam itu tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya. Gunung Warcraft adalah gunung yang penuh dengan harta karun, tetapi ada juga banyak Warcraft tingkat tinggi. Karena urat suanjing telah ditemukan di sini, Warcraft tingkat tinggi itu pasti juga ingin mendapatkan urat suanjing. Kita bisa, Su Ling menyipitkan matanya, mencibir dan berkata dengan ekspresi licik. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Bagaimana jika kamu ditangkap oleh naga bulu emas? Kucing hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, kita hanya memimpin naga bulu emas segitiga dari kedalaman pegunungan Warcraft. Biarkan ia bersaing dengan orang-orang dari sekte hantu mayat, dan kemudian kita akan menuai keuntungan. Kata Su Ling. Bagus. Kucing hitam itu mengangguk. Sekarang ia membutuhkan suanjing lebih mendesak daripada Su Ling. Bagaimanapun, kekuatannya baru pulih ke alam Zhenwu 7 berat. Kekuatan yang tidak signifikan ini tidak dapat bersaing dengan yang kuat sama sekali. Jika bisa menemukan urat nadi suanjing di pegunungan Warcraft dan melahap seluruh urat nadi suanjing, si kucing hitam yakin bisa menerobos alam Tianwu dan nyaris mencapai daftar orang kuat. Memikirkan hal ini, si kucing hitam memutuskan untuk pergi bekerja dengan Su Ling. Su Ling teringat lokasi di sini. Kemudian dia menahan napasnya sendiri dan melaju ke kedalaman pegunungan Warcraft bersama kucing hitam itu.
Wen Su adalah talenta muda kelima dari 10 besar Sekte Hantu Mayat. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi kekuatannya telah mencapai alam Zenwu. Bakatnya dapat dilihat. Kali ini, dia datang ke pegunungan Warcraft bersama Xia Yanan dan Xing Zhen untuk berburu inti binatang, tetapi dia tidak memikirkannya. Tanpa diduga, dia menemukan urat suanjing secara tidak sengaja. Menurut survei, bahkan ada suanjing kelas atas di urat suanjing itu. Anda tahu, suanjing kelas atas lebih luar biasa daripada suanjing kelas atas, yang sangat langka. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan suanjing terbaik di sini, efeknya akan lebih luar biasa jika Anda menggunakan suanjing terbaik untuk mengeraskan diri dan meningkatkan kekuatan Anda. Namun, ketika Wen Su dan yang lainnya menemukan urat suanjing, mereka juga secara tidak sengaja menemukan bahwa ada susunan aneh seperti penghalang alami di luar urat suanjing. Karena keberadaan susunan ini, Wen Su dan yang lainnya tidak dapat menambang urat-urat suanjing. Xia Yanan, kapan Master Ghost Heart akan tiba? Wen Su mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menambang urat-urat suanjing, tetapi susunan aneh itu benar-benar kuat. Bahkan dengan kekuatan hegemoniknya di ranah Zenwu, dia tidak dapat menghancurkan susunan aneh itu. Segera, paling lama setengah jam. Xia Yanan buta, tetapi dia memiliki persepsi yang kuat. Jawabnya, kamu tidak bisa makan tahu pedas. Wen Su, kamu seharusnya sudah merasakan kekuatan formasi itu. Kecuali kamu menemukan seorang master dengan kekuatan jiwa yang kuat untuk menemukan mata formasi dan menghancurkan formasi itu, kita tidak akan bisa menghancurkan formasi itu sama sekali. Xing Zhen berkata dengan suara yang dalam bahwa dia berada di peringkat ke-7 dalam 10 talenta teratas dari Sekte Hantu Mayat. Meskipun dia terlihat tua dan panas, usianya tidak terlalu besar, baru berusia 16 tahun. Xing Zhen, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu benar-benar menemukan suanjing terbaik di sini, kita bertiga harus membaginya menjadi 2. Wen Su menatap Xing Zhen dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Xing Zhen adalah kekuatan dari 9 puncak alam Yuan Wu, Wen Su tidak berani meremehkan Xing Zhen. Dapat dikatakan bahwa Xing Zhen Yuan membuatnya merasa lebih takut daripada Xia Yanan. Karena, Xing Zhen 1 tahun lebih muda darinya, tetapi Xing Zhen sangat pemerintahan kota, pandai berhitung, dan kejam. Xing Zhen bergabung dengan Sekte Hantu Mayat, tetapi hanya dalam 1 tahun, ia berkembang dari peran biasa menjadi 10 talenta, dan diterima sebagai murid oleh tetua Sekte Hantu Mayat. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Oleh karena itu, Wen Su cukup takut pada Xing Zhen. Saat itu, Wen Su menatap Xing Zhen dengan dingin dan berkata, nanti, saat Master Hati Hantu datang, biarkan dia menghancurkan susunannya terlebih dahulu. Setelah Wen Sugang selesai mengatakan ini, ia melihat celah di ruang kosong di sekitarnya. Seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di ruang tersebut, diikuti oleh seorang lelaki setengah baya yang memegang kapak raksasa di belakangnya. Lelaki tua berjubah hitam itu berpakaian sangat aneh. Ada hati hitam gelap tergantung di lehernya. Matanya yang gelap cekung ke dalam rongganya. Matanya penuh dengan darah berduri, yang membuat orang merasa sangat takut. Tetapi lelaki tua seperti itu, di belakangnya, diikuti oleh seorang pria kuat teratas. Jika Anda mengamati dengan saksama, Anda dapat mengetahui bahwa lelaki setengah baya dengan kapak raksasa adalah lelaki kuat yang mengguncang dunia di hari-hari awal alam surgawi. Salah satu dari 3 Jenderal Hantu Kapak Raksasa, datang bersama Tuan Hati Hantu. Wen Su dan yang lainnya semua terkejut dan kaget. Jenderal Hantu Kapak Raksasa adalah salah satu dari 3 Jenderal Hantu dari Sekte Hantu Mayat. Kekuatannya sangat mendominasi. Dia jelas merupakan salah satu kekuatan teratas di Sekte Hantu Mayat. Bagaimanapun, surga adalah seni bela diri tingkat atas. Kemunculan hantu kapak raksasa akan membuat Wen Su dan yang lainnya merasakan tekanan. Terutama ketika hantu kapak raksasa akan berjalan di depan ketiganya, Wen Su dan yang lainnya bahkan lebih gugup. Wen Su dan yang lainnya bergegas maju dan menyapa, Tuan Hati Hantu, Jenderal Hantu Kapak Raksasa, Anda datang. Hantu kapak raksasa itu melihat ke arah Wen Su dan yang lainnya dan tahu bahwa Wen Su dan yang lainnya adalah 10 talenta teratas dari Sekte Hantu Mayat dan pasukan cadangan masa depan dari Sekte Hantu Mayat. Dia berkata, tetua tidak tenang. Biarkan Tuan Hantu Hati datang sendiri.
Aku ikut untuk melindungi keselamatan Tuan Hantu Hati. Sebagai salah satu dari 3 jenderal hantu dari Sekte Hantu Mayat, Hantu Kapak akan memiliki harga dirinya, dan orang-orang yang dapat membiarkannya melindungi dirinya sendiri secara alami sangat luar biasa. Sama seperti Tuan Hantu Hati ini, dia adalah seorang alkemis tingkat 6. Alkemisnya sangat bagus. Selain itu, dikatakan bahwa Tuan Hantu Hati akan menembus 7 produk. Pada saat itu, dia dapat memurnikan obat dan teratas. Bahkan yang kuat di surga harus tunduk pada seorang alkemis 7 produk. Bagaimanapun, pil yang disempurnakan oleh alkemis 7 produk dapat dikatakan sulit ditemukan. Ketika seorang seniman bela diri mencapai alam surgawi, sangat sulit untuk menembus alam manapun, dan itu membutuhkan bantuan pil. Oleh karena itu, Hantu Kapak Raksasa akan sangat menghormati Tuan Hantu Hati dan menghormati Tuan Hantu Hati. Kali ini dia datang, tetapi juga untuk mencegah kecelakaan dari Master Ghost Heart. Master Guixin mengangguk, berterima kasih padanya, lalu menatap Wensu dan yang lainnya dan bertanya, di mana formasi itu? Master Ghost Heart, formasi itu tidak jauh di depan. Wensu buru-buru berkata bahwa dia tidak berani bersikap tidak hormat kepada Master Guixin. Bahkan Xing Zhen, yang selalu sombong, tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya di hadapan Master Ghost Heart. Bagaimanapun, Master Ghost Heart adalah seorang alkemis top. Jika seorang seniman bela diri ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan seorang alkemis. Tunjukkan padaku, Master Ghost Heart berkata dengan lemah. Suaranya serak dan tubuhnya bungkuk. Mungkin karena dia mencoba pengobatan di masa mudanya, matanya sangat kering dan merah. Ketika dia berjalan, dia menghirup hembusan angin yin, seperti mayat yang layu, membuat orang merasa muram. Wensu dan yang lainnya membawa Master Ghost Heart ke sebuah gua tersembunyi, menunjuk ke gua tersebut dan berkata, Master Ghost Heart, urat Suanjing ada di dalam gua. Namun, di pintu masuk gua, ada formasi yang sangat mendominasi. Baiklah, begitu. Master Guixin mengangguk sedih, dan matanya tiba-tiba tenggelam. Kemudian, dengan wajah muram, dia berjalan keluar dari gua tersembunyi tersebut. Gua tersebut kecil dan hanya bisa dilewati satu orang dalam satu waktu. Ketika dia sampai sekitar 5 meter di dekat pintu masuk gua, Wensu dan yang lainnya dengan cepat berkata, Master Ghost Heart, jangan bergerak maju. Formasi itu akan segera dipicu. Sebelumnya, Wensu dan yang lainnya terkejut ketika mereka mengamati bahwa ada urat kristal misterius di sini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka ingin bergegas ke gua dan menggali urat kristal misterius, mereka langsung terpental oleh susunan di pintu masuk, dan hampir memuntahkan darah. Haha, mendengar teriakan Wensu dan yang lainnya, Guru Hantu Hati hanya tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana susunan yang ditinggalkan oleh guru pola susunan tingkat 7 ini dapat menghentikanku. Jika susunan ini berada di masa jayanya, mungkin ia dapat melawanku. Tetapi sekarang, 100 tahun telah berlalu, susunan ini tidak cukup untuk ditakuti. Guru pola susunan, Wen Yan, Wensu dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang legenda guru pola susunan. Guru pola susunan adalah sekelompok orang yang berlatih susunan dengan kekuatan jiwa dan menempa susunan dengan kekuatan jiwa. Dunia ini sangat kaya dan berwarna-warni. Selain pekerjaan khusus seperti alkemis, pembuat pedang dan jimat, ada juga profesi yang sangat langka seperti guru pola susunan. Karena sangat sulit untuk menjadi seorang ahli pola arai. Selain bakat terbaik, Anda juga perlu mengolah banyak arai. Dibandingkan dengan alkemis, ahli pola arai adalah yang asli. Namun, pekerjaan khusus ini memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka harus berlatih melalui peningkatan kekuatan jiwa. Karena itu, arai yang disempurnakan oleh ahli pola arai seringkali membutuhkan orang dengan kekuatan jiwa yang kuat untuk menghancurkannya. Saat ini, Wensu dan yang lainnya merasa sangat luar biasa. Tidak terbayangkan bahwa arai yang menjaga urat Suanjing di depan mereka ditinggalkan oleh seorang ahli pola arai tingkat 7. Apakah ini bukan urat Suanjing, tetapi makam seorang ahli pola arai tingkat 7? Tiba-tiba, Wensu terkejut dan matanya penuh dengan keterkejutan. Setelah mendengar tebakan Wensu, semua orang gemetar. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wensu. Bahkan Master Ghost Heart tidak bisa menahan cemberut, jika ini benar-benar makam seorang ahli pola susunan tingkat 7.
aku mungkin mendapat kesempatan di sini untuk langsung menerobos kemacetan dan menjadi seorang alkemis tingkat 7. Guru hati hantu berkata dengan suara yang dalam, dan dia sudah bersemangat di dalam hatinya. Ahli pola susunan tingkat 7, betapa mulianya identitas itu. Dia pasti dihormati oleh banyak orang seni bela diri. Seperti para alkemis, ahli pola susunan dibagi menjadi 9 tingkatan dari rendah ke tinggi. Ahli pola susunan tingkat 7 tidak diragukan lagi adalah ahli pola susunan tingkat tinggi, dan caranya benar-benar dapat dibayangkan. Tidak diragukan lagi bahwa jika ini benar-benar makam ahli pola susunan tingkat 7, pasti ada banyak harta karun di sini. Bagaimanapun, kekuatan ahli pola susunan tingkat 7 sebanding dengan kekuatan alam surgawi. Ahli pola susunan berbeda dari alkemis. Karena beberapa ahli pola susunan menghususkan diri dalam membunuh. Dengan kata lain, beberapa ahli pola susunan dapat memadatkan susunan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dengan jentikan jari mereka. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Anda, begitu Anda memasuki formasi, kekuatan Anda akan ditekan dan ditahan, dan Anda akan dengan mudah dibunuh oleh master pola formasi. Ini juga alasan mengapa banyak seniman bela diri takut pada master pola formasi. Alkemis, memurnikan pil dapat meningkatkan kekuatan seni bela diri, dan seni bela diri dihormati. Namun, master pola formasi, yang menghususkan diri dalam formasi pembunuh, menakutkan. Kalian kembali dulu, saya akan menghancurkan formasi ini. Hantu kapak raksasa akan melindungi saya. Jika saya dapat menembus alkemis 7 tingkat kali ini, saya akan membantu Anda memurnikan pil kondensasi jiwa dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Master hati hantu sangat bersemangat. Dia menatap Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, terima kasih, Master hati hantu. Hantu kapak akan segera mengangguk dan berterima kasih padanya. Itulah alasan utama mengapa dia mengikuti Master hati hantu untuk membuat pil untuknya. Dia telah memasuki alam surgawi, dan setiap terobosan membutuhkan peluang besar. Jika kali ini Master Ghost Heart dapat menjadi alkemis tingkat 7, membantunya memurnikan pil kondensasi jiwa, dan dengan kekuatan pil, dia kemungkinan besar akan menembus dualitas fenomena surgawi. Pada saat itu, kekuatan hantu kapak raksasa akan sebanding dengan kekuatan puncak dari banyak kekuatan besar di ibu kota kekaisaran. Keterampilan master pola susunan tingkat 7 benar-benar luar biasa. Bahkan jika susunan ini dibiarkan selama 100 tahun, itu tidak dapat diremehkan. Sepertinya aku ingin mengeluarkan 100 bendera hantu dan berusaha untuk menghancurkan susunan ini sekali. Master Ghost Heart berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia mengeluarkan sebuah bendera dari cincin di jarinya, dan menyulam banyak kepala hantu di bendera tersebut, yang membuat orang-orang merasa sedikit terkejut. Master Ghost Heart mengeluarkan bendera 100 hantu, dan Wen Su dan yang lainnya terkejut. Bendera 100 hantu tersebut sebenarnya adalah harta karun tingkat surga. Itu sangat tidak biasa. Orang-orang haus dan ingin memiliki harta karun tingkat surga tersebut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu layak menjadi Master Ghost Heart. Kamu dapat dengan mudah mengambil harta karun tingkat surga. Wen Su terkejut. Omong kosong, Master Ghost Heart adalah alkemis puncak tingkat 6. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan, kamu dapat langsung melangkah ke alkemis tingkat 7 dan mendapatkan harta karun Tianji. Tidak terlalu sulit bagi alkemis di tingkat Master Ghost Heart. Xing Zhen berkata dengan dingin. Master Ghost Heart mengeluarkan bendera 100 hantu dan menghancurkan susunan yang ditinggalkan oleh Master Pola susunan tingkat 7. Itu benar-benar mudah. Xia Yanan mengerutkan kening, menatap gerakan di tangan Guru Guixin, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Guru hati hantu bergumam dan melepaskan 6 kekuatan jiwa puncak. Dia melambaikan bendera 100 hantu di tangannya. Setelah beberapa saat, napas di sekitarnya menjadi dingin dan menakutkan. Bahkan jika Wen Su dan yang lainnya mundur 100 meter, mereka masih gemetar. Sesaat kemudian, saya melihat beberapa hantu suram dan putih terbang dari bendera 100 hantu dan menghantam pintu masuk gua. Boom, dengan suara keras, hantu pucat yang tak terhitung jumlahnya menghantam susunan di pintu masuk gua, dan susunannya penyok. Melihat ini, Guru hati hantu berkata dengan keras, bendera semua hantu sekarang. Pecahkan untukku. Begitu dia mengatakan ini, hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera 100 hantu. Mereka merobeknya seperti orang gila dan menghantam susunan dengan keras. Susunan itu,
seperti kaca berwarna, suara, tabrakan, langsung pecah. Saat ini, guru hati hantu juga berkeringat. Baru saja dia menggunakan harta karun tingkat surga seperti bendera 100 hantu, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwanya sendiri. Dia butuh waktu untuk pulih. Dia menarik napas dan berkata kepada Wensu dan yang lainnya, susunannya telah rusak. Kalian masuk dan jangan sentuh apapun. Ini mungkin makam Master Pola susunan tingkat 7. Mungkin ada beberapa susunan aneh. Jika kalian ceroboh, kalian akan mati. Mendengar apa yang dikatakan Master Guixin, Wensu dan yang lainnya berpikir begitu, dan dengan cepat mengangguk. Pada saat ini, Master Hati Hantu melihat ke arah Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan berkata, ayo masuk juga. Kali ini, apakah aku bisa menembus alkemis tingkat 7 tergantung pada kesempatan ini. Bagi alkemis tingkat tinggi, setiap terobosan tingkat sangat sulit, bahkan 100 kali lebih sulit daripada mereka yang kuat di surga. Karena, ketika kekuatan jiwa dinaikkan ke tingkat tertentu, hampir sulit untuk ditingkatkan. Kecuali kita mengandalkan peluang besar, kita hampir tidak dapat menembusnya sekali. Tepat setelah Master Ghost Heart dan yang lainnya memasuki gua, sesosok tubuh kurus diikuti oleh seekor kucing hitam dengan panik bergerak melalui semak-semak pegunungan Warcraft. Sial, Suling, bukankah kau memberitahuku bahwa kau baru saja membawa naga bulu emas segitiga? Mengapa kau mencuri kristal ajaibnya? Kucing hitam itu tampak kesal. Sebelumnya, ia mengikuti Suling ke kedalaman pegunungan Warcraft. Suling telah lama pergi ke sarang naga bulu emas segitiga. Secara alami, ia terbiasa menemukan sarang naga bulu emas segitiga. Kemudian Suling menemukan bahwa naga bulu emas segitiga itu keluar, jadi ia hanya mencuri semua kristal ajaib yang dipadatkan oleh naga bulu emas segitiga. Kau tahu, naga bulu emas segitiga adalah Warcraft tingkat 3, dan kekuatannya sebanding dengan yang kuat di langit. Sebelumnya, Luo Shuang datang ke sini untuk meminta sepotong kristal ajaib, yang membuat naga bulu emas segitiga mengejarnya, tetapi kali ini, Suling hanya mencuri lebih dari setengah kristal ajaib dari sarang naga bulu emas segitiga. Bisakah naga bulu emas di segitiga itu dengan mudah melepaskan Suling? Saat itu, naga bulu emas segitiga itu menggerakkan sayap emasnya yang besar, diselimuti cahaya keemasan, dan dengan panik mengejar Suling. Suling, seperti seekor kutu, sangat sensitif dan berenang serta melompat ke hutan. Tinggalkan kristal ajaib itu untukku dan selamatkan kau dari kematian. Naga bulu emas segitiga adalah Warcraft teratas di pegunungan Warcraft. Ia tahu sifat manusia dan dapat berbicara. Ia terbang di langit dengan mata dingin. Ia mengunci tubuh Suling dan berteriak keras. Suling tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia tidak repot-repot berbicara dengan naga bulu emas segitiga itu. Kristal ajaib itu sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan seniman bela diri, dan juga dapat memperkuat kekuatan fisik mereka sendiri. Karena Suling mencurinya dengan susah payah, pasti mustahil untuk mengembalikannya. Terlebih lagi, saat ini, naga bulu emas segitiga itu sudah sangat marah. Bahkan jika Suling mengembalikan kristal ajaib itu, aku khawatir naga bulu emas segitiga itu tidak akan melepaskan Suling. Naga bulu emas segitiga itu sebanding dengan seni bela diri di langit. Jika Suling benar-benar ingin ditangkap olehnya, apakah Suling masih bisa hidup? Xiao Hei, aku mencuri 4 kristal ajaib. Suling Leng mendengus, menatap kucing hitam yang melompat di udara dan memarahi. Jika kamu mengucapkan kata-kata sarkastik lagi, aku tidak akan memberimu 4 kristal ajaib. Sial, apakah kamu benar atau salah? 4 kristal ajaib? Apakah kau akan membuat naga bulu emas segitiga itu gila? Kucing hitam itu tersenyum tak berdaya dan bertanya, omong kosong. Jika kau ingin mencuri lebih banyak, jangan mencuri lebih banyak. Aku pernah mencurinya sebelumnya. Aku tidak menemukan terlalu banyak saat itu. Kali ini, aku akhirnya menemukan beberapa kristal ajaib dan tidak mengambilnya. Bukankah aku bodoh? Suling tersenyum. Terbang di udara, naga bulu emas berbentuk segitiga itu memiliki persepsi yang kuat. Ketika mendengar Suling, ia datang untuk mencuri kristal ajaib itu. Ia menjadi lebih marah, mulutnya yang berdarah terbuka, dan meraung liar, mati untukku. Pada saat ini, di mulut naga bulu emas berbentuk segitiga, itu, gelombang gas yang mengerikan terkondensasi, yang sekuat gelombang laut yang luas. Matanya sedih dan garang, dan matanya penuh dengan warna yang ganas. Gelombang gas di mulutnya langsung dihembuskan keluar. Pada saat itu,
Awan dan gelombang di langit sekitarnya bergulung, dan udara di angkasa tampaknya ditarik menjauh. Energi yang mengerikan itu berubah menjadi kolom energi yang sangat besar dan melesat ke arah Suling. Tidur, kau benar-benar datang. Ekspresi Suling berubah drastis. Dia mengambil langkah bintang dan berenang cepat di antara pegunungan dan hutan. Namun kali ini, naga bulu emas yang marah langsung memuntahkan energi dan gelombang udara yang menakutkan, mencoba untuk membombardir dan menghancurkan semua vitalitas di pegunungan dan hutan. Suling, energi ini mengerikan. Kamu harus menghindarinya. Kucing hitam itu memperingatkan. Saat ini, Suling benar-benar ingin menangis tanpa air mata, Nima. Suling, sebagai seniman bela diri dengan kekuatan jiwa puncak kelas 2, secara alami tahu betapa mengerikannya energi ini. Namun demikian, Suling harus tahu seberapa cepat dia harus menghindari energi seperti itu. Dia hanya bisa meledak dengan seluruh kekuatannya dan mendesak langkah bintang. Suling berkata dengan keras. Untuk sesaat, dia melepaskan semua ki misterius di 4 pil misterius di tubuhnya, melilitkannya di kakinya, dan cahaya bintang mengalir di bawah kakinya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Gelombang gas energi yang mengerikan itu jatuh dari ketinggian, yang seterang meteorit dan terbungkus dalam energi yang tak ada habisnya. Suling tidak berani ragu atau berpikir lebih jauh. Dia hanya berlari dengan panik ke depan, dan kucing hitam itu berlari di belakang Suling. Energi itu, bahkan 7 kucing hitam berat di Zenwu, dapat langsung meledak menjadi sampah. Umumnya dikenal sebagai kucing panggang. Untuk menghindari menjadi kucing panggang, kucing hitam itu benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dan kehabisan napas. Dan Suling lelah dan berkeringat. Pada saat Suling dan kucing hitam itu baru saja melarikan diri, gelombang udara yang terbungkus energi mengerikan, meraung, dan menghantam daratan. Pada saat itu, area itu runtuh dan hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bersama dengan banyak pohon tinggi, itu langsung hancur menjadi sampah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Suling dan kucing hitam itu, saat melarikan diri, dengan cepat jatuh ke tanah. Benar saja, saat Suling dan kucing hitam itu baru saja turun, energi mengerikan yang menghantam tanah menyapu semuanya dalam sekejap dengan momentum menyapu 8 gurun. Dalam jarak 100 meter, pepohonan hancur, patah, atau hancur, yang sangat mengejutkan. Suling dan kucing hitam itu tergeletak di tanah tepat waktu untuk melarikan diri. Meski begitu, ketika Suling bangkit dari tanah, dia merasakan sedikit bayangan di punggungnya. Baru saat itulah dia tahu bahwa pakaian di punggungnya telah hancur total dalam ledakan tadi. Sedangkan kucing hitam itu, keadaannya lebih buruk. Sejumput rambut di bagian belakang punggungnya terpotong, gundul dan tiba-tiba. Jika dia tidak merasakan kesejukan di punggungnya, kucing hitam itu tidak tahu bahwa dia akan kehilangan sejumput rambut di punggungnya. Suling bangkit dari tanah dan melihat bahwa kucing hitam yang berbaring di sebelahnya kehilangan sejumput rambut. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan sinis, "Xiao Hei, lihat rambutmu." Hah, mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada sehelai rambut yang hilang di punggungnya. Yang lebih penting, dia botak di bagian itu. Pada saat ini, wajah kucing hitam itu pucat dan marah. Dia menatap naga segitiga emas dengan mata sedih dan memarahi, "Dasar kadal sialan, aku mengandalkanmu." Naga bulu emas berbentuk segitiga itu membubung tinggi di langit. Dia marah dan membuka matanya. Dia tahu kekuatan gelombang gas tadi, jadi sangat aneh mengapa Suling dan kucing hitam itu tidak mati di bawah energi yang begitu mengerikan. Mendengar omelan kucing hitam itu, naga bulu emas di segitiga itu menjadi dingin dan berteriak, "Semut mol sialan, curi kristal ajaibku. Sekarang mereka berani berbicara liar. Kau harus mati hari ini. Ayo, dasar kadal konyol, kucingmu menunggumu di sini. Kemarilah jika kau punya benih." Kucing hitam itu sangat marah sehingga sehelai rambutnya terpotong, yang secara langsung menyebabkan banyak penurunan dalam penampilannya secara keseluruhan dan dimarahi. Suling tetap berada di samping kucing hitam itu. Pakaiannya hancur, tetapi dia tidak terluka parah. Dia lebih beruntung daripada kucing hitam itu. Jika dia seperti kucing hitam dan rambutnya dipotong, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan segitiga emas. Bagaimanapun, kepala bisa dipatahkan, darah bisa mengalir, dan rambutnya tidak bisa berantakan. "Xiao Hei, jangan lupakan bisnisnya. Kita akan memimpin naga bulu emas ke sana."
Suling berkata kepada kucing hitam itu dengan kekuatan mentalnya. Begitu, kucing hitam itu mengangguk, dan punggungnya sedikit botak, yang membuatnya merasa sedikit dingin. Sungguh tidak nyaman. Namun, dibandingkan dengan kebencian ini, si kucing hitam masih merasa bahwa lebih penting untuk bergegas ke urat Suanjing. Lagi pula, dengan kekuatan kucing hitam saat ini, jika ingin melawan naga bulu emas segitiga, itu hanya akan membunuh dirinya sendiri. Kucing hitam membutuhkan banyak Suanjing untuk meningkatkan kekuatannya, dan urat Suanjing tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Memikirkan hal ini, si kucing hitam tersenyum tak berdaya dan memarahi naga bulu emas segitiga, orang besar yang konyol, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengejar kucingmu. Kalimat ini penuh dengan ironi. Sebagai salah satu Warcraft teratas di pegunungan Warcraft, naga bulu emas segitiga dimarahi di wajah oleh seekor kucing kecil. Bagaimana dia bisa tahan? Pada saat itu, saya melihat naga bulu emas segitiga yang sangat marah, dengan mata seganas pisau, menatap kucing hitam, dan kemudian mendesis pada kucing hitam. Hampir pada saat yang sama, kucing hitam itu segera mengeong dan bergegas ke depan. Suling mengikuti kucing hitam itu dari dekat. Saat ini, bagi naga bulu emas, membunuh kucing hitam jauh lebih penting daripada membunuh Suling. Naga bulu emas segitiga itu menggerakkan sayap emasnya yang besar. Seperti penguasa paling mengerikan di dunia, ia melayang di udara, melebarkan sayapnya dan mengejar Suling. Matanya yang ganas selalu menatap pantat kucing hitam itu, tetapi tidak pernah menyangka bahwa kucing hitam itu bisa berlari secepat itu. Kucing liar sialan, berhenti! Teriak naga bulu emas segitiga itu. Kucing hitam itu mencibir bahwa tubuhnya adalah kaisar iblis. Meskipun telah disegel dalam mutiara ajaib selama bertahun-tahun, ingatannya belum hilang. Oleh karena itu, metode tubuhnya masih merupakan metode tubuh teratas di dunia. Tidak sulit baginya untuk menghindari kejaran naga bulu emas segitiga yang terbuka. Ini adalah kepercayaan diri kucing hitam. Bahkan jika itu bukan lawan naga bulu emas, tingkat pelariannya pasti di atas naga bulu emas. Jangan berhenti. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, kau akan mengejar kucingmu. Kucing hitam itu sangat cepat, dan cahaya hitam ada di mana-mana di bawah kakinya. Pada saat yang sama, kaki Suling bersinar dengan bintang-bintang, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari kucing hitam itu. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu sangat marah dan mengejarnya sepanjang jalan. Sejak Suling mencuri kristal, ajaibnya, ia telah mengejar Suling dan kucing hitam itu dari kedalaman pegunungan Warcraft hingga ke tengah. Matanya dingin dan suram. Saat ini, ia telah memutuskan bahwa Suling dan kucing hitam itu harus membayar harga yang kejam. Raungan, melihat Suling dan kucing hitam yang masih berlari cepat di depan, naga bulu emas berbentuk segitiga itu tiba-tiba melayang ke udara, dan sayap emas di belakangnya segera terbuka, memicu momentum yang sangat ganas dan mendominasi, menyerang dan membelah ke segala arah. Itu adalah badai yang sangat tajam yang tidak dapat dilawan oleh orang-orang sama sekali. Suling dan kucing hitam, di bawah badai, langsung terangkat keluar dan jatuh ke tanah dengan punggung mereka. Tubuh lembut kucing hitam itu menghantam tanah, rasa sakit yang hebat, bahkan darah dan air keluar dari mulutnya. Sial, sakit sekali. Kucing hitam itu berkata dengan keras, Suling, aku akan mengambil urat Suanjing nanti. Aku tidak peduli, aku harus mendapatkan setengah dari Suanjing. Dibandingkan dengan kucing hitam itu, Suling tidak lebih baik saat ini. Badai tadi mengandung aura misterius yang mendominasi, yang sama sekali tidak dapat ditahan oleh Suling. Namun, untungnya, kekuatan fisik Suling telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kalau tidak, Suling akan terpukul keras oleh badai tadi. Mata Suling muram, berbaring di tanah, menatap ke depan, berteriak kepada kucing hitam itu, kita sudah sampai. Ini adalah daerah tadi, tetapi kemana orang-orang dari klan hantu mayat pergi? Tepat saat Suling berbicara, naga bulu emas berbentuk segitiga itu bangkit dengan keras, dan Suanki yang mendominasi menyembur keluar dalam sekejap. Momentum yang luar biasa itu menyerbu ke arah Suling, yang tidak dapat ditahan oleh Suling. Tanpa berpikir panjang, Suling meraih kucing hitam di sebelahnya dan menghindarinya. Boom! Hampir di saat yang sama, tepat saat Suling baru saja menghindari membuka, udara gelap yang mengerikan tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Tanah keras seperti batu terbelah dengan keras. Pemandangan itu sangat menakutkan. Suling sangat ketakutan hingga berkeringat. Untungnya,
dia membawa kucing hitam itu pergi tepat waktu. Kalau tidak, pukulan tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Suling tidak bisa menahan tawa getir dan berkata kepada kucing hitam itu, "Xiao Hei, bisakah kamu memastikan di mana orang-orang dari klan hantu sebelumnya?" Ya, mereka tidak jauh di depan. Kucing hitam itu juga terkejut dengan pukulan tadi. Pada saat ini, jantungnya berdebar-debar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, aku akan menuntun naga bulu emas segitiga itu. Kamu berbaringlah di sini." Suling berkata dengan keras. Asap dan debu bergulung-gulung menutupi pandangan naga bulu emas segitiga itu. Suling memanfaatkan situasi itu dan langsung menampilkan jurus ketiga dari jurus pedang surgawi Jiuxuan, kekosongan, dan tusukan cahaya pedang, yang jatuh ke tubuh naga bulu emas segitiga itu. Klik, pedang Tianhuang awalnya adalah harta karun Tianji. Bahkan jika struktur internalnya rusak, pedang itu masih bisa memotong besi seperti lumpur. Pada saat itu, ketika pedang Tianhuang jatuh ke tubuh naga bulu emas segitiga itu, pedang Tianhuang itu tidak patah, tetapi Suling merasakan pergelangan tangannya patah, yang sangat menyakitkan. Adapun naga bulu emas segitiga itu, rasanya seperti digigit nyamuk, tetapi itu hanya rasa sakit yang samar. Dia menatap dengan marah, tanpa sadar menatap Suling dan berkata dengan suara yang kejam, "Semut, matilah untukku." Ketika kata-kata itu jatuh, sayap kanan naga bulu emas itu tiba-tiba bergerak, dan momentum yang dahsyat itu meningkat dalam sekejap. Dengan ki teror yang misterius, ia menyerang Suling. Tanpa berpikir, Suling bergegas ke samping untuk menghindar. Pada saat yang sama, Suling mengambil langkah bintang dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh kucing hitam di depan. Melihat Suling melarikan diri, naga bulu emas segitiga itu meledak dan berteriak, "Hari ini, kau dan kucing bau itu harus mati." Raungan, naga bulu emas segitiga itu meraung dengan keras. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, naga bulu emas segitiga itu benar-benar kesal dengan Suling dan kucing hitam itu. Naga bulu emas segitiga itu mengejar Suling, dengan energi teror di mulutnya. Secara virtual, ki yang sombong dan kuat terbentuk di Bolton. Sesaat kemudian, di mulut darah naga bulu emas segitiga yang besar itu, gelombang udara dengan energi teroris terbentuk. Ia menatap dingin sosok Suling yang melarikan diri. Matanya penuh dengan warna-warna ganas dan meraung, "Bunuh aku." Setelah mengaum, naga bulu emas segitiga itu memuntahkan gelombang udara di mulutnya. Pada saat itu, awan dan ombak di dunia bergulung-gulung dan napas berfluktuasi di sekitarnya. Pemandangan itu sangat menakutkan. Naga bulu emas segitiga adalah Warcraft teratas yang sebanding dengan alam surgawi. Faktanya, ia sangat kuat. Bahkan embun beku ganda dari alam surgawi sulit untuk mengalahkan naga bulu emas segitiga di hadapan naga bulu emas segitiga. Fenomena surgawi yang kuat sangat langka di dunia seni bela diri. Khususnya di lempeng benua-benua bulan pagi, keberadaan fenomena langit yang kuat bahkan lebih langka. Oleh karena itu, naga bulu emas segitiga dapat dikatakan sebagai keberadaan bagian atas. Saat ini, kemarahan naga bulu emas segitiga membuat seluruh gunung Warcraft ketakutan. Banyak monster rapuh semuanya berteriak pahit setelah merasakan kemarahan naga bulu emas segitiga. Di antara mereka, beberapa monster level 9 ketakutan oleh auman naga bulu emas segitiga dan melarikan diri kemana-mana. Mulut naga bulu emas segitiga memuntahkan gelombang udara yang mengalir melalui segalanya. Tampilan Suling sangat berubah dan mendesak semua kekuatan empat suandan di tubuhnya untuk menghindari di dekatnya. Dengan ledakan keras, gelombang udara yang mengerikan, bersama dengan energi yang mengerikan, membombardir gunung yang tidak jauh. Suling nyaris lolos dari bencana. Dia tersenyum pahit dan berkeringat. Ketika dia melihat ke atas ke gunung yang dibom, seluruh orang itu sangat terkejut. Sebuah gunung, tidak besar atau kecil, langsung rata, dengan asap di mana-mana dan kerikil di mana-mana. Jika tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Suling tidak akan percaya bahwa ada Warcraft. Dia dapat langsung menghancurkan gunung yang tidak besar atau kecil dengan kekuatan Suanki. Mengerikan sekali, Suling menarik napas dan berkata dengan heran, "Sepertinya aku ingin segera pergi dari sini." Dengan debu awan dan ombak di sekitarnya, Suling melakukan langkah bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat menghindar di tempat tersembunyi di sebelahnya, menahan napasnya sendiri dan menghindari ditemukan oleh orang lain. Master Ghostheart adalah seorang alkemis tingkat 6. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Dia berjalan di dalam gua dengan kapak raksasa jenderal hantu,
Wen Su dan yang lainnya. Sesaat kemudian, mereka menemukan bahwa ini memang makam seorang master pola susunan tingkat 7. Master Ghost Heart sangat bersemangat. Dia ingin menggali kuburan yang dalam di sini dan mencari harta karun yang ditinggalkan oleh master pola susunan tingkat 7, bahkan warisan. Wen Su dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka bisa mendapatkan banyak harta karun di sini hari ini. Akan tetapi, ketika beberapa orang tengah bergembira dan hendak menggali makam peninggalan ahli pola susunan tingkat 7, gempa bumi yang dahsyat datang dari luar, diikuti getaran gunung yang dahsyat dan runtuhnya. Puing-puing ekspresi Master Guixin berubah drastis. Ketika dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati mengamati segala sesuatu di luar, dia menemukan kemunculan naga bulu emas berbentuk segitiga. Pada saat ini, setelah menyadari keberadaan naga bulu emas berbentuk segitiga di luar, wajah Master Guixin sangat bermartabat, dan matanya sangat dalam, tidak dapat melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Dia menatap Wen Su dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian mengungkapkan berita itu di sini? Tentu saja tidak. Hampir tanpa berpikir, Wen Su langsung menjawab, kami telah menunggu di sini sejak kami mengamati perubahan energi di sini. Tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya di sini. Haha, mendengar ucapan itu, Master Guixin mencibir. Sepasang mata yang suram menjadi sangat dalam. Mata mereka sedingin es. Mereka menatap Xing Zhen dan yang lainnya dengan dingin dan bertanya, benarkah? Ya, Master Ghost Heart. Ditatap oleh Master Ghost Heart dengan mata yang mengerikan seperti itu, bahkan Xing Zhen, yang selalu tenang, tidak dapat menahan perasaan dingin dan berkata dengan cepat. Master Ghost Heart, apa yang terjadi dengan gunung yang berguncang tadi? Hantu kapak raksasa itu tampak berwibawa. Ia tahu bahwa pasti ada yang tidak biasa dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ini adalah makam ahli tato dari susunan 7 tingkat. Kau tidak dapat merasakan apapun di luar kecuali jiwamu sangat kuat. Wajar saja jika kau tidak memperhatikan naga bulu emas berbentuk segitiga di luar, Jenderal Hantu Kapak Raksasa. Mata ahli hantu hati itu suram. Ia menatap tajam ke arah Jenderal Hantu Kapak Raksasa itu dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ketika ia mendengar hal itu di luar gua gunung naga bulu emas di segitiga itu, hantu kapak raksasa itu mengubah penampilannya dan tampak berwibawa. Naga bulu emas di segitiga itu adalah salah satu penguasa di Gunung Warcraft. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga dapat dibandingkan dengan yang kuat di langit. Hantu kapak raksasa itu sekarang baru saja memasuki tahap awal langit, dan tidak dapat dibandingkan dengan Warcraft seperti naga bulu emas di segitiga itu. Ini adalah tengah pegunungan Warcraft. Biasanya, Warcraft seperti naga bulu emas berbentuk segitiga tidak akan muncul di tengah pegunungan Warcraft kecuali seseorang dengan sengaja memancingnya. Tatapan mata Guru Guixin dingin dan tajam, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya orang lain pasti sudah menemukan tempat ini sejak lama. Guru Ghost Heart, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wen Su dan yang lainnya buru-buru bertanya. Reputasi naga bulu emas segitiga sudah terkenal. Ia sebanding dengan keberadaan prajurit di langit. Dapat dikatakan bahwa ia adalah kelompok pasukan teratas di pegunungan Warcraft. Bahkan mereka yang lebih baik daripada Jenderal Hantu Kapak Raksasa harus menimbang diri mereka terlebih dahulu saat menghadapi naga bulu emas segitiga. Apalagi yang bisa kulakukan? Keluar dan lihatlah. Master Ghost Heart tersenyum tak berdaya. Sekarang, naga bulu emas segitiga berada di luar gua. Jika mereka ingin membuka makam Master Pola susunan 7 tingkat di sini dan mengambil harta karun, mustahil untuk tidak mengganggu naga bulu emas segitiga. Oleh karena itu, mengambil inisiatif untuk keluar untuk melihat naga bulu emas segitiga adalah pilihan terbaik. Ya, Wen Su dan yang lainnya mengangguk, mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara. Jenderal Hantu Kapak Raksasa juga sangat berhati-hati saat ini. Ia mengikuti di belakang Master Ghost Heart. Hal terpenting baginya untuk keluar adalah menjaga Master Ghost Heart. Segera, beberapa orang keluar dari gua. Master Ghost Heart berdiri di depan dengan tatapan bermartabat. Dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya yang membusuk seperti kayu kering, melambaikan tangan ke naga bulu emas segitiga, dan berteriak, "Aku tidak tahu apakah naga bulu emas segitiga itu datang, dia jauh sekali." Hah, sebenarnya, ketika naga bulu emas segitiga itu datang ke sini, dia sudah menyadari keberadaan Master Hati Hantu dan yang lainnya, tetapi dia tidak tahu tujuan Master Hati Hantu dan yang lainnya. Pada saat itu,
Master Hati Hantu dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk keluar dan menyambutnya. Tentu saja, dia sangat bingung. Pada saat ini, dia menatap Master Hati Hantu dan yang lainnya, dan bertanya dengan keras, mengapa kalian datang ke Gunung Warcraft dengan diam-diam? Saat itu, sebuah raungan tiba-tiba terdengar. Master Hati Hantu, binatang buas ini ada di sini untuk menghentikan kita dari menambang urat kristal misterius. Begitu ucapan ini keluar, naga bulu emas segitiga itu tercengang. Tentu saja, Master Hati Hantu dan yang lainnya juga tidak dikenal saat ini. Oleh karena itu, mereka saling memandang dan tampak bingung. Siapa yang mengatakan itu tadi? Naga bulu emas di segitiga itu dingin dan marah. Dia menatap hati guru hantu dan berkata dengan suara yang dalam, awalnya, kamu menemukan urat biji Suanjing di sini. Hah, Guru Guixin memiliki jiwa yang kuat. Hampir pada saat pertama, dia merasakan kemarahan naga bulu emas segitiga. Dia dengan cepat menjelaskan, ya, kami memang menemukan sesuatu di sini, tetapi itu bukan urat biji Suanjing, tetapi makam guru pola susunan 7 tingkat. Pada saat ini, Master Ghostheart membenci orang yang baru saja berbicara. Awalnya, mereka berencana untuk menipu naga bulu emas segitiga, dan kemudian mereka diam-diam menggali makam Master pola susunan 7 tingkat dan mengambil harta karun darinya. Namun sekarang, naga bulu emas segitiga telah diganggu. Saya khawatir tidak mungkin menyembunyikan naga bulu emas segitiga. Jika saya tahu siapa yang mengatakannya, saya akan mengulitinya. Master Ghostheart berkata dengan suara yang kejam. Suling secara alami mengetahui kemarahan Master Ghostheart, tetapi dia tidak repot-repot berbicara dengan Master Ghostheart. Saat ini, dia melihat kata-kata, makam Master pola susunan 7 tingkat. Suling adalah seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dia menghubungi beberapa master pola susunan yang berspesialisasi dalam membunuh dan memotong, dan kekuatannya sangat kuat. Master pola susunan 7 tingkat dapat bersaing dengan yang kuat dalam yin dan yang. Karena master pola susunan 7 tingkat telah mencapai tahap mencapai master pola susunan tingkat tinggi, dia dapat mencapai tingkat pembentukan pola. Dia dapat memadatkan diri menjadi pola susunan dan membunuh musuh yang kuat. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak memiliki kesempatan untuk berlatih pola susunan, dan aku bahkan tidak menemukan cara untuk memulainya. Di kehidupan ini, aku benar-benar dapat bertemu dengan makam Master pola susunan tingkat 7, dan mungkin aku dapat bertemu dengan warisan Master pola susunan tingkat 7, yang membuatku melangkah langsung ke ambang batas Master pola susunan. Suling sangat bersemangat dan berkata bahwa dia dapat menahan denyut nadinya sendiri, menahan napas dan menghindari jejak yang bocor. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu membubung tinggi di langit dan mengetahui bahwa ada makam Master pola susunan tingkat 7 di sini. Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan mudah. Saat ini, dia merendahkan dan menatap dingin ke arah Master Ghostheart dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian pergi dari sini segera. Aku dapat memaafkan kalian atas hidup kalian. Itu hanya angan-angan. Ini adalah makam Master pola susunan tingkat 7. Kemungkinan besar Master pola susunan tingkat 7 akan mewarisinya. Apakah kalian ingin mewarisinya sendirian? Pada saat ini, hantu kapak raksasa akan segera melangkah maju. Meskipun ia dikalahkan oleh naga bulu emas segitiga, mudah untuk menyeret naga bulu emas segitiga. Setelah mendengarkan raungan, hantu kapak raksasa akan melayang di udara. Wajahnya dingin. Ia menatap naga bulu emas segitiga di depannya, terus-menerus menggerakkan sayap emas, dan dengan tegas berkata, datanglah berperang.